Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ervina Rahmawati SST MPH dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak ini merupakan salah satu uji beda atau uji komparasi dengan dua sampel bebas atau dua sampel berpasangan. Uji Fisher eksak ini merupakan alternatif dari uji T-square yang memiliki skala data nominal. Adapun ciri-ciri dari uji T-square yaitu jika sampel kurang dari 30 atau ada sel yang nilai expected count-nya kurang dari 5 pada tabel 2x2, atau jika nilai observed yang 0 maka bisa menggunakan uji Fisher eksak ini. Uji Fisher eksak ini merupakan uji perbedaan dua sampel tidak berpasangan, kemudian jumlah N untuk tiap kelompok sampel tidak harus sama dengan skala data nominal dan dibuat dalam tabel kontingensi 2x2. Pada tabel silang Fisher eksak yang memiliki nilai observed 0 pada salah satu selnya, maka nilai p-value satu sisi dapat diambil berdasarkan rumus uji Fisher eksak. Sedangkan untuk nilai p-value dua sisinya tinggal mengkalikan 2 dari p-value satu sisinya. Untuk tabel silang yang tidak memiliki nilai observed 0, maka harus dicari terlebih dahulu nilai ekstrimnya atau p2 ekstrimnya untuk mendapatkan nilai p-value satu sisi dengan cara p1 p-value 1 ditambah p-value 2 yang merupakan nilai ekstrim tadi. Untuk mendapatkan nilai p-value dua sisi atau total, maka mencari nilai ekstrim lainnya yaitu p3 dengan rumus p1 ditambah p2 ditambah p3. Adapun untuk rumus dari uji Fisher eksak adalah seperti ini, yaitu contoh tabel silang 2x2 yang digunakan dalam uji Fisher. Ini variabelnya kelompok 1, kelompok 2, ini efeknya positif dan negatif. Untuk tiap sel diberikan kode tersendiri. Sel ini adalah kode A, ini B, ini C, ini D. Untuk jumlah di sini maka A ditambah C. Sini B tambah D, yang ini adalah A ditambah B, yang ini adalah C ditambah D. Yang di sini merupakan jumlah keseluruhan yaitu A ditambah B tambah C tambah D. Adapun rumus dari Fisher eksak itu sendiri untuk mendapatkan p-value yaitu dalam kurung A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus B faktorial, kemudian dibagi dengan N faktorial kali A faktorial B faktorial kali C faktorial dan dikalikan D faktorial. Contoh kasus. Sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan tekanan darah. Ada 15 orang penderita hipertensi sebagai sampelnya, di mana 9 orang mengkonsumsi obat A dan 6 orang mengkonsumsi obat B. Tekanan darah yang menurun diberikan kode positif, sedangkan tekanan darah yang tetap diberikan kode negatif. Dari ini nanti kita buat tabel silangnya. Nah, sebelumnya sebarannya seperti ini. Jadi ada 15 sampel, di mana sampel pertama, kedua, keempat, 5, 6, 8, 9, 11, dan 14 menggunakan obat A. Kemudian sampel ketiga, 7, 10, 12, 13, dan 15 menggunakan obat B. Kemudian diukur tekanan darahnya apakah menurun dengan kode positif ataupun tetap dengan kode negatif. Setelah itu dibuat tabel silangnya seperti ini. Angka-angka ini adalah angka-angka yang didapat dari ini tadi. Kita buktikan contoh, ini obat A yang mengalami penurunan tekanan darah ada 7, sedangkan yang tetap ada 2. Kita lihat obat A yang mengalami turunan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tetap ada 2. Berarti sesuai. Obat B yang tetap ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang turun ada 1. Kita lihat
yang tetap ada 5, yang turun ada 1. Berarti sudah sesuai ya. Kemudian ini adalah A plus C. 7 ditambah 1, 8. C plus D, B plus D, 2 ditambah 5, 7. A plus B, 7 tambah 2, 9. C plus D, 1 ditambah 5, 6. Ini adalah keseluruhannya. Berarti A plus B plus C plus D. Hasilnya adalah 15. Terus bagaimana untuk memasukkan rumus p-value-nya? Kita masukkan di sini A plus C tadi adalah 8, 7 tambah 1. B plus D, 2 tambah 5, 7. C plus D, 7 ditambah 1 ditambah 5, 6. Kemudian A plus B, 7 ditambah 2, 9. Kemudian N-nya 15, A 7, B 2, C 1, D 5. Oke, jadi 8 faktorial, 7 dikali 7 faktorial, kali 6 faktorial, kali 9 faktorial. Dari mana ini? Dari ini tadi. Dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya ini dibagi 15 kali 7 faktorial, kali 2 faktorial, kali 1 faktorial, kali 5 faktorial. Kalau Anda masih mengingat cara matematik faktorial pada SMA dulu, maka faktorial ini adalah misalnya 8 faktorial ini berarti adalah 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 4320. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 3 kali 2, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya ini, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini. Ini kalau kita menghitung secara manual. Tapi kalau misalnya ini ingin kita coret-coret, bisa juga. Nah, yang sama dicoret langsung saja. Ini 5, ini 5 sama, coret saja. Kemudian ini 7. Jadi 8 faktorial kita jabarkan terlebih dahulu. 8 faktorial ini adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5-nya coret-coret. Kemudian 7 faktorial di sini sama, ini dengan ini sama. 9 faktorial ini dengan ini juga sama. Di sini tersisa 6 faktorial. 6 faktorial ini dijabarkan juga. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena di sini ada 2, coret lagi. 2, 2. Berarti tersisa ini. 8 kali 7 kali 6 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ini. Dibagi 15 kali 14 kali 13 12 11 10. Nih. Ini juga kita bisa coret-coret lagi. Nah, bagaimana caranya? 15 ini 5 sama 3 coret. 14 dengan 7 coret, di sini ada 2. 2 ini coret lagi dengan 6, di sini ada 3, sisa 3. 6 di sini coret dengan 12. Di sini sisa 2. 2 dicoret dengan 8, sisa 4. Maka di sini tinggal 4 dikali 3 dikali 4. Di sini sisa 13 kali 11 kali 10. Hasilnya adalah ini dikalikan 48, ini dikalikan 1430. Maka p-value-nya adalah 0,03357. Kalau ini tadi misalnya ada sel yang 0 pada tabel silangnya, maka ini sudah bisa dibaca sebagai hasil p-value satu sisi. Untuk p-value 2 sisi, ini dikalikan 2, 0,03357 kali 2. Maka p-value 2 sisinya adalah 0,066 sekian atau 0,067. Tetapi karena kita lihat di sini, ternyata dari sel-selnya tidak ada yang 0, nilai observernya tidak ada yang 0, maka kita harus mencari nilai ekstrimnya. Bagaimana cara mencari nilai ekstrim? Nah, ini jadi karena tidak ada yang 0, maka kita harus mencari deviasi ekstrimnya, yaitu dengan cara tabel A, B, C, D tadi kita buat peluang yang lain. Nah, bagaimana caranya? Tadi ini apa, Bu? Nilai apa? Ini adalah nilai A, B, C, D dari nilai yang aslinya. Kita lihat 7215. 7215. Untuk mendapatkan nilai P2, maka kita membuat peluang, yaitu dengan cara yang A tadi ditambahkan nilai 1 menjadi 8. Nilai B dikurangi 1. Kenapa dikurangi?
kita harus mendapatkan nilai 0 di sini. Kita harus mencari peluang nilai 0. Maka nilai C di sini dikurangi 1, 0. Nilai B juga dikurangi 1, 2. Tetapi untuk nilai A dan nilai D ini harus ditambahkan 1 dan 1. 7 ditambah 1, 8. 2 dikurangi 1, 1. 1 kurangi 1, 0. 5 ditambah 1, 6. Nah, jadi ingat, kita di sini mencari untuk mendapatkan nilai 0. Kalau nolnya di sini 1, Bu, maka di sini kita cari nilai nolnya ya di sini. 1 di sini 1 berarti di sini 0. Misalnya di sini 1 juga, Bu. Oke, di sini juga 0. Begitu. Nah, kita mencari nilai nolnya. Ini silangnya ini sama-sama dikurangi, yang ini sama-sama ditambah. Terus untuk kok tiba-tiba muncul nilai ini? Nah, nilai ini yang ada di sini tadi sama dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, sama dimasukkan ke dalam rumus ini. Hasilnya adalah ini. Maka nanti kita dapat dari ini ditambah ini akan didapatkan p-value satu sisi. Terus untuk mendapatkan p-value dua sisi, maka kita harus mencari P3-nya. Bagaimana cara mencari P3-nya? Sama, kita harus mencari yang nilai nolnya tadi. Dari sini 0, ini kan ada di bawah, kemudian di P3-nya kita taruh di sel yang teratas. Ini sel yang di bawah, kita taruh sel yang di atas. Dan nilainya kita balik. Ini 06, di sini 60. Jadi kita ambil sel yang kedua ini, P2-nya, ambil yang nolnya. Terus yang sini, Bu, karena kita di sini sudah mengambil sel yang bawah, maka di sini kita ambil sel yang atas. Dan kita balik juga nilainya, angkanya. 72 kita balik menjadi 27. Kemudian masukkan rumus ini lagi. Hasilnya adalah 0,0056. Nah, kemudian untuk mendapatkan p-value satu sisi ditambahkan tadi 0,0337 ditambah 0,014. Hasilnya adalah 0,035. Untuk dua sisi maka ditambahkan lagi 0,0556. 0,0056. Hasilnya adalah 0,041. Maka nilai p-value lebih besar dari kurang dari alfa. Mohon maaf ini tandanya salah, yang benar adalah kurang dari alfa. Itu 0,05, yaitu H0 ditolak. Artinya ada perbedaan antara penggunaan obat A dan obat B dalam penurunan tekanan darah. Oke, kita lihat apakah hasil itu sama dengan SPSS. Kita buka SPSS, variable view, tulis jenis obat dan efek. Jenis ini jangan spasi tapi underscore, tipenya numerik, kemudian value kita tulis. 1 di value labelnya adalah obat A, add. 2 labelnya obat B, add. Kemudian OK. Kemudian di measure adalah nominal karena skala datanya nominal. Kemudian di efek juga seperti itu. 1 tulis turun, 2 tulis tetap, add. Oke. Setelah itu, maka di sini di data view kita ada jenis obat dan efek. Masukkan kode-kodenya. Nah, kok kodenya 12, Bu? Apakah sudah sesuai? Kita klik ini untuk mengetahui sesuai tidak. Oh ya, berarti benar. Obat A tadi angka 1, obat B angka 2. 1 turun, 2 tetap. Nah, setelah itu masukkan analyze, descriptive statistik, cross tab. Kemudian akan muncul seperti ini, jenis obat kita masukkan ke row, sedangkan efek kita masukkan ke kolom. Setelah itu pencet atau klik statistik, klik chi-square dan risk. Karena kenapa kok chi-square, Bu, nggak ada Fisher ya? Nggak ada, karena kita alternatif uji chi-square Fisher itu. Kemudian klik cell. Nah, di sini observed expected row column. Diklik, kemudian continue. Hasilnya ini. Di sini tidak ada yang nilainya semuanya 4 sel memiliki nilai expected count kurang dari 5. Maka yang dibaca adalah ini. Fisher exact 0,041 dan 0,035. Hasilnya sama dengan penghitungan manual. Artinya H0 ditolak. Terima kasih. Sekian. Ini sama hasilnya dengan SPSS dan manual.